Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkapkan tindak pidana pengadaan dan juga penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang diduga dilakukan di wilayah hukumnya. Kapolda Kalteng Irjen Pol Irawan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa seorang pria berinisial PW 44 tahun diamankan di Jalan RT Amilono, Kota Palangkaraya setelah diketahui menjual pupuk bersubsidi jenis NPK, PONK, dan urea tanpa izin resmi. Pengungkapan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Menanggapi laporan tersebut, Ditreskrimsus melalui Subdit 1 Indak segera melakukan penyelidikan intensif. Dalam aksinya, PW didapati menjual pupuk bersubsidi yang berasal dari Kabupaten Pulang Pisau untuk diedarkan di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangkaraya. Kabid Humas Polda Kalteng menegaskan, tindakan ini adalah bentuk keseriusan pihaknya dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kombes Pol Rimsyah Tono menjelaskan bahwa pelaku PW menjual pupuk bersubsidi seharga Rp250.000 per karung, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp115.000. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 100 karung pupuk NPK, PONK, dan 60 karung pupuk urea, masing-masing seberat 50 kg per karung, dengan total berat mencapai 8 ton. Barang bukti lain yang diamankan antara lain 1 unit dump truck Mitsubishi beserta surat-surat kendaraan, uang tunai Rp7.500.000, nota penjualan, dan 1 unit handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, PW dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf B junto pasal 1 sub 3 E Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 serta pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000. Terkait penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah hukum Kalimantan Tengah. Adapun dasarnya dilakukan oleh penyidik melakukan penanganan kasus ini yaitu berdasarkan laporan pengelolaan Patronawi 2025 SPKT 12 Agus Negara tanggal 16 April 2025, di mana kejadiannya yaitu di Jalan RT Amilono, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahdu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kejadian pada saat itu yaitu pada tanggal 15 April sekitar pukul 01 dini hari, di mana penyidik pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangkaraya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi. Kemudian di Jalan RT Amilono, Kelurahan Langkai, ditemukan ada dump truck Mitsubishi warna kuning yang sedang mengangkut dan membawa pupuk karung bersubsidi pemerintah jenis NPK dan urea. Kemudian barang tersebut berasal dari Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dari dump truck tersebut, penyidik menemukan ada 100 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK merek Ponska, kemasan 50 kg dan 60 kg dan 60 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, masing-masing 50 kg. Kemudian dugaan terhadap pelaku yaitu pasal 6 ayat 1 junto pasal 1 sub 3E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 tentang penuntutan peradilan tindak pidana kopi, junto pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, junto pasal 4 ayat 1 huruf A
Untuk pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1992 tentang perdagangan barang dalam pengawasan, di mana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000. Penyidik mengamankan barang bukti berupa 1 dump truck merek Mitsubishi warna kuning, kemudian 1 buah kunci tersebut, kemudian 1 lembar surat keterangan kewajiban pembayaran PKB, BPNKB, SWD, KRLJ, dan PNBP dump truck Mitsubishi warna kuning, kemudian 1 lembar tanda nomor kendaraan bermotor dump truck merek Mitsubishi warna kuning, 100 karung pupuk bersubsidi merek NPK, merek Ponska masing-masing berisi 50 kg. Kemudian 60 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea masing-masing 50 kg. Kemudian uang dengan pecahan Rp100.000 dengan total Rp7.500.000. Kemudian 1 lembar nota penjualan pupuk berwarna muda tanggal 15 April 2025 serta 1 buah handphone merek Vivo. Itu rekan-rekan bahwa kami sampaikan bahwa Polda Kalteng berkomitmen dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengawasan pupuk bersubsidi, tentunya dalam mendukung program ASTARI Bapak Presiden. Mungkin itu kami sampaikan. Ada yang disampaikan? Polda Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi pupuk bersubsidi serta menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam praktik penjualan ilegal guna mendukung